Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzal Azim dengan NIM 2523148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang akan dibahas untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu saya Pariana Amanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama di sini ada antena, yang kedua ada internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, yang keempat ada jaringan sensor nirkabel, yang kelima ada jaringan ADHOS. Baik, apa itu antena? Antena merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel. Antena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat elektronik dengan udara sebagai media perambatan sinyal. Dalam komunikasi modern, antena memiliki peran yang sangat penting karena hampir seluruh teknologi komunikasi menggunakan antena seperti televisi, radio, telepon, dan seluler wifi, radar, hingga komunikasi satelit. Jadi, secara teori ini, antena bekerja dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses pemancaran dan mengubah kembali gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik dan proses penerimaan ketika arus listrik mengalir pada antena pemancaran, maka akan terbentuk medan elektromagnetik yang dipancar ke udara dalam bentuk gelombang radio. Gelombang tersebut kemudian diterima oleh antena penerima dan diubah kembali menjadi sinyal listrik agar dapat diproses oleh perangkat komunikasi. Kinerja sebuah antena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frekuensi kerja, arah pancaran, gain atau penguatan sinyal, serta bentuk fisik antena. Semakin baik desain antena, maka kualitas yang diterima maupun dipancarkan juga akan semakin baik. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan dari antena. Nah, di sini ada komponen antena. Di sini saya di PPT ini ada 6 komponen antena. Bisa dilihat di sini ada elemen antena, yang kedua ada reflektor, dan yang ketiga ada direktor, dan yang keempat ada kabel feeder atau kabel koneksial. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan mengenai elemen antena. Yang pertama, elemen antena. Antena ini merupakan bagian utama yang berfungsi memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik. Bentuk elemen antena dapat berupa batang logam, kawat, atau pelet logam tergantung jenis antenanya. Nah, yang kedua ada reflektor. Reflektor ini berfungsi memantulkan sinyal agar arah pancaran antena menjadi lebih fokus dan kuat. Komponen ini biasanya terdapat pada antena parabola dan antena Yagi. Bisa dilihat contoh dari gambar antena reflektor ini. Dan yang ketiga ada direktor. Direktor ini merupakan komponen tambahan yang membantu mengarahkan sinyal ke satu arah tertentu sehingga jangkauan sinyal menjadi lebih jauh. Itu yang dimaksud dengan antena direktor. Yang keempat ada kabel feeder atau kabel koneksial. Kabel feeder ini digunakan untuk menghubungkan antena dengan perangkat komunikasi seperti televisi, modem, atau radio. Itu yang dimaksud dengan kabel feeder. Nah, selanjutnya di sini ada komponen antena yang kelima, yaitu konektor. Konektor berfungsi sebagai penghubung antar kabel dengan perangkat atau antena agar sinyal dapat ditransmisikan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan konektor. Nah, yang terakhir yaitu tiang penyangga. Tiang penyangga ini digunakan untuk mendapatkan antena pada posisi yang tinggi agar penerima sinyal menjadi lebih optimal. Gitu. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan komponen antena.
Lanjut masuk ke bagian manfaat antena. Manfaat antena ini yang ada di PPT akan di sini ada 5. Nah, yang pertama ini mempermudah komunikasi. Maksudnya mempermudah komunikasi ini adalah antena memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel, seperti komunikasi telepon seluler. Yang kedua ada mendukung akses internet. Maksudnya itu antena digunakan pada jaringan wifi, modem, dan komunikasi satelit untuk menghubungkan perangkat ke internet. Nah, yang ketiga digunakan pada sistem penyiaran. Stasiun televisi dan radio menggunakan antena untuk memancarkan siaran kepada masyarakat. Yang keempat, ada mendukung sistem navigasi dan radar. Antena ini digunakan dalam radar pesawat, kapal, dan sistem navigasi untuk mendeteksi objek serta menentukan posisi. Gitu. Jadi mendukung sistem navigasi dan radar. Nah, itu biasanya digunakan untuk oleh kendaraan seperti pesawat dan kapal. Yang kelima, membantu komunikasi di daerah terpencil. Antena satelit memungkinkan daerah yang sulit dijangkau. Jaringan kabel tetap dapat memperoleh layanan komunikasi dan internet. Mungkin cukup sekian mengenai manfaat antena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis antena. Jenis antena ini terdapat berbagai jenis antena yang digunakan sesuai kebutuhan komunikasi. Yang pertama, di sini ada antena dipol. Antena dipol ini merupakan jenis antena yang paling sederhana, terdiri dari 2 batang konduktor. Antena ini banyak digunakan pada radio dan televisi. Antena Yagi yang kedua. Antena Yagi memiliki beberapa elemen tambahan seperti reflektor dan direktor, sehingga mampu memperkuat dan mengarahkan sinyal ke satu arah tertentu. Antena ini sering digunakan untuk televisi. Yang ketiga, di sini ada antena parabola. Antena parabola berbentuk piring cekuk dan digunakan untuk komunikasi satelit. Antena ini mampu menerima sinyal dari jarak yang sangat jauh. Yang keempat ada antena omnidireksional. Antena omnidireksional ini memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Jenis antena ini banyak digunakan pada router wifi. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari keseluruhan yang telah saya jelaskan. Di sini ada kesimpulannya, antena merupakan komponen penting dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena terdiri dari beberapa komponen seperti elemen antena, reflektor, kabel feeder, dan konektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Antena memiliki manfaat besar dalam komunikasi, internet, penyiaran, dan navigasi. Selain itu, terdapat berbagai jenis antena yang digunakan sesuai kebutuhan dan karakteristik sistem komunikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai antena. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai internet satelit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari internet satelit. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya langsung saja memulai mengenai penjelasan dari internet satelit. Apa itu internet satelit? Internet satelit merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan satelit sebagai media penghubung untuk mengirim dan menerima data internet. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan akses internet tanpa bergantungan pada kabel fiber optik atau jaringan darat. Karena menggunakan satelit di luar angkasa, internet satelit dapat menjangkau daerah terpencil penggunaan, lautan hingga wilayah yang belum memiliki infrastruktur jaringan internet. Secara teori, internet ini bekerja dengan cara mengirim sinyal dari perangkat pengguna menuju satelit yang berbeda di orbit bumi melalui antena parabola atau dish.
Satelit kemudian meneruskan sinyal tersebut ke stasiun bumi atau gateway yang terhubung dengan jaringan internet global. Setelah itu, data dari internet yang dikirim kembali melalui satelit ke perangkat pengguna. Proses ini berlangsung sangat cepat hingga pengguna dapat melakukan aktivitas seperti browsing, streaming, video call, dan komunikasi online lainnya. Dalam sistem internet satelit, komunikasi dilakukan menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi seperti pita, siku, dan K-band. Satelit yang digunakan biasanya berada pada orbit atau low Earth orbit, singkatannya dari LEO. Semakin dekat posisi satelit dengan bumi, maka latensi atau jeda komunikasi akan semakin kecil. Gitu. Mungkin cukup mengenai penjelasan internet satelit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen internet satelit. Di sini ada komponen internet satelit. Yang pertama ada satelit. Satelit merupakan komponen utama yang berada di luar angkasa dan berfungsi menerima, memperkuat, serta meneruskan sinyal komunikasi antara pengguna dan stasiun bumi. Yang kedua, di sini ada antena parabola atau dish. Antena parabola ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Bentuk parabola memfokuskan sinyal agar koneksi lebih stabil. Nah, yang ketiga di sini ada internet satelit. Komponennya yaitu modem satelit. Modem satelit ini berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit dan sebaliknya. Yang keempat di sini ada transmitter dan receiver. Transmitter digunakan untuk mengirim sinyal ke satelit, sedangkan receiver digunakan untuk menerima sinyal dari satelit. Nah, yang kelima ada gateway atau stasiun bumi. Gateway merupakan pusat penghubung antara satelit dengan jaringan internet global. Komponen ini bertugas mengatur lalu lintas data internet. Yang keenam ada kabel dan router. Kabel dan router digunakan untuk menyalurkan koneksi internet dari modem ke perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat internet satelit. Manfaat internet satelit memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun bidang industri. Yang pertama, di PPT ini ada menjangkau daerah terpencil. Maksudnya itu, internet satelit dapat digunakan di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel atau tower seluler. Yang kedua, di sini ada mendukung komunikasi global. Maksudnya, teknologi ini memungkinkan komunikasi internet antara wilayah, bahkan antara negara secara cepat. Yang ketiga, digunakan pada transportasi. Internet satelit ini digunakan pada kapal laut, pesawat terbang, dan kendaraan penelitian agar tetap terhubung dengan internet. Membantu saat bencana alam. Yang keempat, ketika jaringan darat rusak akibat bencana, internet satelit dapat digunakan sebagai sarana komunikasi darurat. Yang kelima, mendukung pendidikan dan bisnis. Maksudnya, daerah yang belum memiliki jaringan internet kabel tetap dapat mengakses pembelajaran online dan kegiatan bisnis digital menggunakan internet satelit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari internet satelit. Di sini di PPT saya ada 3 jenis internet satelit. Yang pertama ada GEO. Singkatan dari Geostationary Earth Orbit. Satelit GEO ini berada di sekitaran 35.786 km di atas permukaan bumi dan bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga terlihat diam dari permukaan bumi. Kelebihan dari GEO ini, jangkauan sangat luas, jumlah satelit lebih sedikit, dan kekurangannya latensi tinggi dan kecepatan respons lebih lambat. Contoh penggunaan
dari geo ini seperti TV satelit, internet satelit tradisional. Masuk kedua kita yang kedua dari jenis internet satelit ini yang yaitu MEO atau Medium Earth Orbit. Satelit MEO ini berada di ketinggian sekitar 2.000 hingga 35.786 km dari permukaan bumi. Nah, kelebihan dari MEO ini latensi lebih rendah dibanding geo. Kecepatannya lebih baik. Adapun kekurangannya membutuhkan lebih banyak satelit. Contoh penggunaannya itu seperti sistem navigasi GPS, komunikasi data tertentu. Yang dari jenis internet satelit yang ketiga yaitu LEO, Low Earth Orbit. Satelit LEO ini berada dekat dengan bumi, biasanya pada ketinggian 500 hingga 2000 km. Nah, kelebihan dari LEO ini latensi sangat rendah, kecepatan internet lebih tinggi, dan adapun kekurangannya membutuhkan banyak satelit, biaya pengelolaan lebih besar. Contoh penggunanya itu internet satelit modern seperti Starlink. Nah, kesimpulannya, internet satelit ini merupakan teknologi komunikasi modern yang menggunakan satelit sebagai media penghubung internet. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk menyediakan akses internet di daerah terpencil dan mendukung komunikasi global. Internet satelit ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti satelit antena, parabola, modem, dan gateway. Selain itu, terdapat beberapa jenis internet satelit berdasarkan orbitnya, yaitu ada geo, MEO, LEO. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai internet satelit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan seluler. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan seluler. Apa itu dari jaringan seluler? Jaringan seluler merupakan sistem komunikasi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat bergerak seperti telepon genggam, smartphone, modem, dan perangkat komunikasi lainnya. Jaringan ini memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara, mengirim pesan, dan mengakses internet tanpa menggunakan kabel, disebut dengan seluler. Karena wilayah cakupan jaringan dibagi menjadi beberapa area terpencil yang disebut sel atau sel. Dan setiap sel dilayani oleh sebuah BTS atau Base Transceiver Station. Secara teori ini, jaringan seluler bekerja dengan cara mengirim sinyal radio antara perangkat pengguna BTS terdekat ketika penggunaan melakukan panggilan atau mengakses internet. Sinyal dari perangkat akan dikirim ke BTS. Kemudian diteruskan ke pusat jaringan operator. Setelah itu, data akan diteruskan ke tujuan komunikasi, baik ke pengguna lain maupun ke jaringan internet. Setiap sel memiliki frekuensi tertentu, sehingga banyak pengguna dapat menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Saat pengguna berpindah tempat, koneksi akan otomatis berpindah dari satu BTS ke BTS lainnya melalui proses yang disebut handover. Teknologi ini memungkinkan komunikasi tetap berjalan lancar meskipun penggunaan sedang bergerak. Perkembangan jaringan seluler terus meningkat dari generasi ke generasi melalui dari 1G hingga 5G dengan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan kualitas komunikasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari jaringan seluler. Jaringan seluler ini terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja bersama untuk menyediakan layanan komunikasi. Yang pertama di sini ada di PPT, yaitu mobil stasiun atau singkatan dari MS. Mobil stasiun ini merupakan perangkat pengguna seperti smartphone, tablet, atau modem yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan seluler. Yang kedua ada BTS. BTS ini adalah menara atau stasiun pemancaran yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio dari perangkat pengguna. Yang ketiga ada BSC. BSC ini bertugas mengatur dan mengontrol beberapa BTS sekaligus, termasuk mengatur perpindahan jaringan antara BTS. Yang keempat yaitu MSC. MSC ini merupakan pusat pengendalian utama jaringan seluler yang mengatur panggilan telepon, SMS, dan komunikasi lainnya. Yang kelima ada antena seluler. Antena seluler ini digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio antara BTS dan perangkat pengguna. Yang keenam, terakhir ini core network. Core network ini adalah pusat jaringan yang menghubungkan sistem seluler dengan jaringan lain seperti internet dan operator lainnya. Masuk ke jenis-jenis jaringan seluler. Jaringan seluler ini berkembang dalam beberapa generasi teknologi yang memiliki kemampuan berbeda. Yang pertama di sini ada first generation 1G. 1G ini merupakan jaringan seluler generasi pertama yang memungkinkan sinyal analog dan hanya mendukung komunikasi suara. Ciri-cirinya itu suara analog, terus yang kedua keamanan rendah, yang ketiga kualitas suara terbatas. Contoh penggunaannya itu telepon seluler awal pada tahun 1980-an. Yang kedua kita mengenai 2G, second generation. 2G ini mulai menggunakan sinyal digital sehingga kualitas komunikasi menjadi lebih baik. Ciri-cirinya itu seperti mendukung SMS, suara lebih jernih, keamanan lebih baik, dan contoh teknologinya seperti GSM, CDMA. Yang ketiga di sini ada 3G, third generation. 3G ini memungkinkan akses internet mobil dengan kecepatan lebih tinggi dibanding 2G. Ciri-cirinya ini mendukung video call, akses internet lebih cepat, dan multimedia lebih baik. Contoh penggunanya seperti browsing internet, video call streaming, sederhana. Yang keempat ada 4G, fourth generation. Menawarkan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan kualitas stabil. Ciri-cirinya itu seperti streaming HD, game online, video call lancar. Contoh penggunanya itu LTE, long term evaluation. Yang kelima ada 5 generation. Yang 5G ini maksudnya itu merupakan generasi terbaru jaringan seluler dengan kecepatan sangat tinggi dan latensinya itu rendah. Ciri-cirinya itu seperti internet super cepat, mendukung LOT, latensi sangat rendah. Contoh penggunanya seperti mobil otonom, smart city, teknologi industri modern. Mungkin cukup sekian mengenai jenis-jenis dari jaringan seluler. Adapun manfaat dari jaringan seluler ini, di sini saya ada 5 manfaat dari jaringan seluler. Jaringan seluler memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia industri. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Pengguna dapat melakukan panggilan telepon dan menerima pesan kapan saja tanpa kabel. Dan kedua, mendukung akses internet. Jaringan seluler ini memungkinkan pengguna mengakses internet melalui smartphone atau modem. Yang ketiga,
mendukung aktivitas digital. Media sosial seperti video call, pembelajaran online, dan bisnis digital dapat berjalan dengan bantuan jaringan seluler. Yang keempat, ada mendukung komunikasi darurat. Maksudnya itu, jaringan seluler sangat membantu dalam situasi darurat untuk menghubungkan layanan bantuan. Yang kelima, mendukung teknologi modern. Teknologi seperti IoT, Internet of Things, kendaraan pintar, dan smart city memanfaatkan jaringan seluler untuk pertukaran data. Nah, kesimpulan dari jaringan seluler ini merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak terhubung satu sama lain melalui sinyal radio. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti BTS, BSC, MSC, antena, dan core network yang bekerja bersama menyediakan layanan komunikasi dan internet. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jaringan seluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan sensor nirkabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan sensor nirkabel. Apa itu jaringan sensor nirkabel? Jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network merupakan sebuah sistem jaringan yang terdiri dari banyak sensor kecil yang saling terhubung secara nirkabel untuk mengumpulkan dan memantau dan mengirim data dari satu lingkungan tertentu. Sensor-sensor tersebut dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, gerakan suara, hingga kadar gas di suatu area. Secara teori, jaringan sensor nirkabel ini bekerja dengan cara setiap sensor atau node mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui komunikasi nirkabel ke node lain atau langsung menuju pusat pengolahan data yang disebut dengan sink node atau gateway. Setelah itu, data diteruskan ke komputer atau server untuk dianalisis dan ditampilkan kepada pengguna. Jaringan sensor ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian pintar, sistem keamanan, pemantauan lingkungan, industri, kesehatan, hingga smart home. Mungkin cukup sekian mengenai jaringan sensor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama di sini ada sensor node. Sensor node ini merupakan perangkat utama yang berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan dan mengumpulkan data. Yang kedua, ada sensor. Sensor digunakan untuk membaca kondisi tertentu seperti suhu, cahaya, gerakan, kelembapan, dan tekanan. Yang ketiga ada microcontroller. Microcontroller ini bertugas memproses data yang diperoleh dari sensor sebelum dikirim ke jaringan. Yang keempat ada transceiver. Transceiver ini berfungsi mengirim dan menerima data secara nirkabel atau node dalam jaringan. Yang kelima yaitu power supply. Power supply ini atau sumber daya digunakan untuk memberikan energi pada sensor node. Biasanya menggunakan baterai atau panel surya. Yang keenam ada sink node atau disebut juga gateway. Gateway merupakan pusat pengumpulan data dari seluruh sensor sebelum diteruskan ke server atau komputer. Manfaat jaringan sensor nirkabel ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat sensor dari jaringan nirkabel. Yang di sini ada 6. Yang pertama, monitoring lingkungan. Maksudnya itu digunakan untuk membantu suhu, kelembapan, kualitas udara, dan kondisi lingkungan
lainnya secara otomatis. Yang kedua, mendukung smart home. Sensor nirkabel dapat digunakan untuk sistem lampu otomatis, keamanan rumah, dan mengontrol suhu ruangan. Yang ketiga, ada membantu pertanian pintar. WSN ini digunakan untuk memantau kondisi tanah dan kelembapan tanaman, sehingga proses pertanian menjadi lebih efisien. Yang keempat, yaitu meningkatkan sistem keamanan. Digunakan dalam alarm, deteksi gerakan, dan sistem pengawasan otomatis. Yang kelima, mendukung dunia industri. Digunakan untuk memantau mesin dan proses produksi secara real time. Yang keenam, membantu bidang kesehatan. Maksudnya itu, sensor dapat digunakan untuk memantau kondisi pasien secara otomatis dan jarak jauh. Kesimpulan dari jaringan sensor nirkabel ini, wireless sensor network merupakan sistem jaringan yang menggunakan sensor untuk mengumpulkan dan mengirim data secara nirkabel. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti sensor node, microcontroller, terus transceiver, dan gateway. Nah, WSN ini memiliki banyak manfaat dalam bidang lingkungan, keamanan, pertanian, kesehatan, dan industri. Selain itu, terdapat berbagai jenis jaringan sensor nirkabel yang digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jaringan sensor nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang terakhir, yaitu jaringan AD-host. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan AD-host. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu jaringan AD-host. Jaringan AD-host merupakan jaringan nirkabel sementara yang terbentuk secara langsung antara perangkat tanpa memerlukan perangkat pusat seperti router atau access point. Dalam jaringan ini, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus penghubung data ke perangkat lain karena tidak membutuhkan infrastruktur tetap. Jaringan AD-host ini dapat dibangun dengan cepat dan mudah sesuai kebutuhan. Secara teori ini, jaringan AD-host ini bekerja dengan cara setiap perangkat atau node saling terhubung menggunakan komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, data tersebut dapat dikirim secara langsung atau melalui perangkat perantara jika jaraknya terlalu jauh. Sistem ini disebut multi-hop communication, yaitu pengiriman dan melalui beberapa node sebelum mencapai tujuan. Dalam jaringan AD-host ini, setiap node memiliki kedudukan yang sama dan bekerja sama mandiri, tidak ada server utama yang mengatur jaringan secara penuh. Oleh karena itu, jaringan ini bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai jumlah perangkat yang terhubung. Jadi jaringan AD-host ini banyak digunakan dalam kondisi darurat, komunikasi militer, jaringan sementara, penelitian, dan area yang tidak memiliki infrastruktur jaringan tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat jaringan dari AD-host. Jaringan AD-host ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun bidang tertentu. Yang pertama, mudah digunakan. Jaringan dapat dibuat dengan cepat tanpa memerlukan kabel atau perangkat tambahan seperti router. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini perangkat dapat memasukkan atau keluar jaringan kapan saja tanpa menggunakan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, cocok untuk kondisi darurat. Digunakan pada situasi bencana atau area tanpa infrastruktur jaringan. Yang keempat, menghemat biaya. Tidak membutuhkan pemasangan kabel maupun perangkat jaringan yang mahal. Yang kelima, yaitu mendukung mobilitas tinggi. Pengguna
tetap dapat berkomunikasi meskipun berpindah tempat. Yang terakhir yaitu digunakan untuk berbagi data, memungkinkan pertukaran file dan komunikasi langsung antara perangkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan AD-host. Terdapat beberapa jenis jaringan AD-host berdasarkan fungsi dan penggunaan. Yang pertama di sini ada Managed Mobile and AD-host Network. Managed ini merupakan jaringan AD-host yang terdiri dari perangkat bergerak seperti smartphone atau laptop. Contohnya itu seperti berbagi file antara laptop, komunikasi antara smartphone. Yang kedua ada VANET, Virtual AD-host Network. VANET ini merupakan jaringan AD-host yang digunakan pada kendaraan untuk saling bertukaran informasi. Contohnya itu seperti sistem kendaraan pintar, informasi lalu lintas otomatis seperti kendaraan mobil Tesla. Yang ketiga yaitu VANET, Flying AD-host Network. VANET ini merupakan jaringan AD-host yang menggunakan perangkat terbang seperti drone. Contohnya itu drone pengawasan, pemantauan area bencana. Yang keempat yaitu mengenai Wireless Mesh Network. Jenis ini menggunakan banyak node yang saling terhubung untuk memperluas jangkauan jaringan. Contohnya seperti internet area kampus, smart city. Yang terakhir yaitu Sensor AD-host Network. Jenis ini menggunakan sensor nirkabel untuk mengumpulkan dan menerima data lingkungan. Contohnya itu seperti monitoring suhu, smart farming. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai komponen dari jaringan AD-host. Jaringan AD-host ini terdiri dari beberapa komponen utama yang mendukung proses komunikasi data. Yang pertama di sini ada node atau perangkat. Node ini merupakan perangkat yang terhubung ke dalam jaringan seperti laptop, smartphone, tablet, atau komputer. Dan yang kedua ada wireless adapter. Wireless adapter ini berfungsi memungkinkan perangkat melakukan komunikasi nirkabel menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Dan yang ketiga ada antena. Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio antara perangkat dalam jaringan. Yang keempat ada protokol routing. Protokol routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data antara node dalam jaringan. Yang kelima ada media komunikasi nirkabel. Media komunikasi berupa gelombang radio digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya power supply. Yaitu sumber daya seperti baterai atau listrik digunakan agar perangkat dalam jaringan tetap dapat beroperasi. Kesimpulannya, dari jaringan AD-host ini merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur tetap yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung. Sistem ini bekerja menggunakan komunikasi nirkabel antara node dan dapat membentuk jaringan secara otomatis. Jaringan AD-host ini terdiri dari beberapa komponen seperti node, antena, wireless adapter, dan protokol routing. Selain mudah dibangun dan fleksibel, jaringan ini juga memiliki banyak manfaat dalam komunikasi darurat, berbagi data, hingga teknologi modern seperti kendaraan pintar dan drone. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari 5 materi yang telah saya bahas. Yang pertama ada antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan jaringan yang terakhir itu AD-host. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fauzul Azim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.